Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari perancangan Sistem Informasi Absensi Karyawan berbasis mobile. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Selirika Karlina dari NIM 19230132. Saya Ika Selvena Putri, NIM saya 19230989. Saya Regina Yupitasari dengan NIM 19231051. Saya Nadia Umaira dengan NIM 19231806. Saya Witira Stuti dengan NIM 19232090. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pembahasan yang akan kami bahas yang pertama adalah latar belakang, yang kedua analisa perancangan dan kebutuhan, yang ketiga debug aplikasi, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Ika. Kepadanya dipersilakan. Di sini ada latar belakang. Absensi karyawan merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Tingkat kinerja dapat dinilai melalui jumlah kehadiran karyawan di suatu perusahaan. Presensi kehadiran adalah salah satu parameter dalam penilaian kinerja karyawan. Beberapa perusahaan ataupun instansi pemerintah akan senantiasa memaksimalkan fasilitas dalam menunjang kegiatan pekerjaannya, di antaranya sistem presensi karyawan. Sayangnya, belum semua instansi atau perusahaan akan menerapkan sistem tersebut dengan baik. Dengan penerapan sistem absensi berbasis mobile, perusahaan tidak hanya dapat meminimalisir risiko kesalahan pencatatan, tetapi juga dapat mengelola data absensi secara real-time dan terdigitasi. Hal ini tentunya mendukung peningkatan efisiensi operasional serta memberikan transparansi bagi pihak manajemen dan karyawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sally. Kemudian di sini ada identifikasi permasalahan. Yang pertama, proses absensi masih dilakukan secara manual, seperti tanda tangan di kertas atau pencatatan oleh admin yang rawan kesalahan dan manipulasi data. Yang kedua, rekapitulasi data absensi memerlukan waktu yang lama karena harus dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi langsung dengan sistem pengajian. Yang ketiga, sulitnya memantau kehadiran karyawan secara real time sehingga manajemen tidak dapat dengan cepat mengetahui kondisi kehadiran harian. Yang keempat, sistem absensi yang ada belum memanfaatkan teknologi mobile, padahal perangkat smartphone saat ini sudah menjadi alat yang umum oleh hampir semua karyawan. Kemudian tujuan perancangan. Yang pertama, mengetahui proses absensi karyawan yang sedang berjalan dan mengidentifikasi kelemahan yang ada. Kemudian yang kedua, merancang dan membangun sistem absensi karyawan berbasis mobile yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, mengurangi potensi kecurangan dalam pencatatan kehadiran seperti titip absen. Yang keempat, membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data kehadiran karyawan. Kemudian, metode penelitian. Eh, yang pertama, analisis kebutuhan, kemudian perancangan desain sistem, lalu implementasi, pengajuan sistem, dan pemeliharaan. Kemudian di sini ada ruang lingkup, fokus penelitian pada pengumpulan data kehadiran melalui aplikasi mobile, analisis kebutuhan pengguna dan spesifikasi teknis, rancangan antarmuka pengguna serta diagram UML, implementasi dengan pengkodean dan pengujian menggunakan model model waterfall serta fitur utama seperti sistem data yang aman dan pemantauan kehadiran secara real time.
Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Di sini ada analisa perancangan dan kebutuhan. Spesifikasi rancangan aplikasi. Yang A, platform dan teknologi. Platformnya adalah mobile. Bahasa pemrograman adalah Dart. Frameworknya adalah Flutter. B, arsitek aplikasi. 1. Pola arsitektur menggunakan struktur folder modular yang menunjukkan pemisahan berdasarkan fitur atau fitur based. 2. Alur data. View mengakses logis melalui folder lib seperti absen, pengajuan cuti, riwayat absen, dan profil karyawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lalu spesifikasi rancangan aplikasi yaitu desain antarmuka pengguna UI UX. Terdapat beberapa gambar di folder image seperti login, profile, icon absensi, icon leave, dan icon history. Menandakan adanya desain layar autentikasi dan onboarding. Dua, UI disusun untuk memberi pengalaman visual yang sederhana dan fungsional. Fitur utamanya yaitu input kehadiran, pengajuan cuti atau izin, data riwayat absensi. Lalu target pengguna dan pertimbangan desain yaitu user, karyawan perusahaan, desain fungsional, fokus pada kemudahan input data, navigasi cepat, antar fitur absensi. Selanjutnya struktur navigasi. Di login ini pengguna mulai dengan login. Lalu setelah login masuk ke home halaman utama, yaitu menu absensi untuk input kehadiran. Lalu menu cuti atau izin untuk input input permohonan cuti atau cuti tanggal cuti. Lalu menu riwayat absensi yaitu lihat catatan absensi. Lalu menu profil di sini ada opsi logout. Lalu intinya struktur ini menunjukkan alur pemilihan menu yang bisa diakses pengguna dari awal untuk sampai fitur-fitur detailnya. Selanjutnya ada use case diagram. Lalu di use case diagram ini menggambarkan sistem penggajian yang memiliki aktor karyawan. Nah, untuk karyawan dapat melakukan absensi dan seterusnya, setiap fungsi ini selalu diawali dengan login ke sistem yang ditunjukkan oleh relasi include yang menandakan bahwa setiap aktivitas tersebut hanya dapat dilakukan setelah pengguna berhasil login. Lalu sequence diagram ini aktor karyawan berinteraksi dengan sistem form data absensi. Absensi controller data absensi. Lalu karyawan memulai dengan membuka form absensi. Setelah itu form data absensi menerima, lalu mengirim data absensi, absensi controller. Absensi controller memproses dan simpan data absensi ke database absensi. Lalu selanjutnya konfirmasi berhasil dikirim balik ke form data absensi. Kotak merah muda verifikasi, left line activation, menunjukkan objek itu aktif sedang memproses sesuatu di titik waktu itu. Intinya diagram ini menjelaskan alur input data absensi dari karyawan hingga data disimpan di database dan dikonfirmasi dikirim. Selanjutnya ada diagram activity diagram. Diagram ini menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh karyawan saat menggunakan sistem serta bagaimana sistem merespons setiap tindakan. Kita mulai dari bagian yang paling atas. Pertama, karyawan mengisi form login. Kedua, sistem akan melakukan verifikasi data login yang dimasukkan oleh karyawan. Di tahap ini ada dua kemungkinan. Jika datanya salah atau kurang lengkap, sistem akan menolak dan karyawan harus melengkapi form login yang salah. Namun, jika login berhasil, sistem akan menampilkan halaman utama. Setelah berhasil masuk, karyawan bisa langsung melakukan absensi dan juga bisa mengajukan cuti lewat aplikasi. Sistem akan menyimpan data absensi dan pengajuan cuti secara otomatis ke dalam database. Terakhir, karyawan bisa melihat riwayat absensinya melalui aplikasi. Selanjutnya, di spesifikasi sistem komputer. Spesifikasi di sini sistem operasinya menggunakan Microsoft Windows 11 dan softwarenya menggunakan database MySQL, bahasa pemrogramannya Dart, aplikasi pendukungnya Android Studio.
Selanjutnya kami menggunakan pengujian menggunakan black box testing. Yang pertama di halaman login, mengisi data email dan password, kemudian klik tombol login, email @gmail.com benar, password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan kembali ke menu login. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, menginput data login yang benar, kemudian klik login, email @gmail.com benar, password cat123 benar. Hasil yang diharapkan, sistem menerima login dan masuk ke halaman menu utama. Hasil pengujian sesuai harapan dan valid. Selanjutnya di halaman absensi, mengisi data kehadiran dengan klik tombol absen sekarang. Klik tombol absen sekarang, hasil yang diharapkan, sistem menampilkan switch alert absen berhasil. Hasil pengujian sesuai harapan dan valid. Selanjutnya di black box testing halaman pengajuan cuti, mengisi form pengajuan cuti, pilih tanggal pengajuan cuti, lalu klik tombol ajukan sekarang, nama Cut Putri, keterangan sakit, tanggal 26 bulan 6 2025 sampai 27/26/2025, hasil yang diharapkan, sistem menyimpan data pengajuan dan tampil switch alert berhasil diajukan, hasil pengujian sesuai harapan dan valid. Kemudian di halaman riwayat absensi, membuka menu riwayat absensi, klik menu riwayat absensi, sistem menampilkan data riwayat absensi dan pengajuan cuti. Hasilnya sesuai harapan dan valid. Selanjutnya, yang terakhir halaman profil karyawan, membuka menu profil karyawan, klik menu riwayat profil, sistem menampilkan data diri karyawan dan pengajuan cuti, hasilnya sesuai harapan dan valid. Yang kedua, logout akun dengan klik tombol logout, klik tombol logout, sistem kembali ke halaman form login. Hasilnya sesuai harapan dan valid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah debug aplikasi. Di sini kami akan menjalankan aplikasi yang telah kami rancang, yaitu debug aplikasi. Ini adalah tampilan aplikasi ketika pertama kali dipencet, yaitu adalah halaman login. Halaman login ini terdapat diatur di folder lib, page, absen, eh, login underscore page dot dart. Di sini login memanggil gambar di folder asset image dengan nama login.png. Di bawahnya terdapat teks selamat datang yang dipanggil di sini. Lalu di bawahnya lagi ada form login yaitu email dan password. Email dan password. Lalu kita masukkan emailnya yang sudah terdaftar, karyawan yang sudah terdaftar yaitu cut@gmail.com. Lalu masukkan passwordnya yaitu cut123. Kemudian klik tombol masuk yang sudah diatur di sini juga. Selanjutnya setelah login akan muncul halaman utama yang berisi 4 menu, yaitu absen kehadiran, cuti atau izin, riwayat absensi, dan profile. Yang pertama kita akan membahas absen kehadiran. Menu absen ini diatur dalam folder lib, page, absen, dan absen page dart. Di sini kami menampilkan hari dan tanggal secara real time dan juga waktu secara real time. Karyawan dapat memencet tombol absen sekarang, kemudian akan muncul switch alert absen berhasil. Oke, semuanya diatur dalam folder ini. Ini adalah pengaturan kode real time-nya. Kemudian kembali ke halaman utama yaitu cuti atau izin. Di cuti atau izin ini karyawan harus menginput data yaitu ada nama, cut, tri, lalu pilih keterangan cutinya, misalnya sakit, dan tanggalnya, misalnya tanggal 26 Juni sampai tanggal 27 Juni. Kemudian
eh, klik tombol ajukan sekarang. Dan muncul suite alert berhasil diajukan, kemudian klik OK. Dan menu yang ketiga yaitu riwayat absensi. Di riwayat absensi ini diatur dalam folder lib, kemudian eh, history dan history underscore page dot dart. Nah, di sini kami menampilkan eh, sedu- sebuah kontainer yang berisikan eh, teks nama, nik, keterangan, dan waktu absen. Karena tadi kita sudah melakukan absen, di mana absennya malam yang sudah pasti terhitung telat, dan karena diatur oleh sistem. Kemudian tadi kita sudah mengajukan cuti dari tanggal 26 sampai 27 Juni. Diatur dalam file ini. Kemudian kita kembali ke menu utama dan kita lihat profile. Nah, di profile ini adalah profile karyawan yang tadi login yaitu Cut Putri. Di sini ada nama, nik, email, jenis kelamin, dan divisi. Tampilan ini diatur dalam file profile underscore page dot dart. Di sini adalah pengaturannya. Kemudian yang terakhir, jika karyawan ingin logout dari aplikasi, bisa langsung mengklik tombol logout yang ada di bawah, dan sistem akan kembali ke tampilan halaman login. Sekian aplikasi yang sudah kami rancang. Like this. Baik, untuk kesimpulan dari semuanya, dengan adanya sistem absensi berbasis mobile, karyawan dapat melakukan absensi secara real-time dan fleksibel melalui perangkat smartphone secara keseluruhan. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung tata kelola perusahaan yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Untuk saran, berdasarkan perancangan yang telah dilakukan terdapat beberapa saran untuk memaksimalkan kinerja aplikasi mobile absensi karyawan dengan mengembangkan pemrograman backend untuk admin guna mengelola data absensi dan pengajuan dari karyawan. Selain itu, aplikasi masih bisa dikembangkan lagi dengan lebih interaktif dan desain yang lebih user-friendly. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.